Mukhtar Tabuni membantah pernyataan Kapolres Jayapura Kota yang menyatakan penangkapan dirinya bersama 7 rekannya karena pengeroyokan pihaknya terhadap anggota polisi. Menurut Mukhtar Tabuni, pihaknya justru menjadi korban dari perilaku aparat polisi yang tidak menghargai ruang privasinya. Mukhtar mengatakan polisi dalam jumlah besar mendatangi rumahnya dan masuk dalam rumahnya dan melakukan perekaman gambar tanpa meminta izin. Hal tersebut membuat dirinya marah dan memerintahkan seorang temannya untuk memukul polisi yang merekam tanpa izin tersebut. Aksi pemukulan itu dibalas polisi yang dalam jumlah besar tersebut dengan mengeroyok temannya termasuk Mukhtar. Jadi begitu ada mau rapat, orang belum kumpul, polisi dan kekuatan full sudah datang di rumah. Orang sudah mulai rekam, mulai ini. Jadi saya emosi, itu privasi hidup saya, hak hidup saya. Kenapa bisa foto tanpa alasan, pertemuan pun tidak? Saya hanya duduk dengan keluarga. Jadi saya bilang ada orang pukul yang rekam itu. Jadi saya pikir wartawan, jadi pukul wartawan yang rekam itu. Padahal anggota polisi. Nah ini yang saya mohon saudara Kapolda untuk mendisiplinkan anggotanya supaya sopan santun harus diutamakan. Jangan represif kayak kemarin. Kami ini manusia punya hak hidup juga. Jadi masuk di rumah saya dan dalam keluarga, baru foto-foto di rumah saya, halaman saya itu privasi hak orang. Dalam jumpa pers Jumat siang ini, Mukhtar mengimbau Kapolda Papua agar mendisiplinkan anak buahnya dan bekerja sesuai aturan hukum. Ini yang saya lihat kepolisian Polda Papua dalam hal ini saudara Kapolda untuk harus disiplinkan anggotanya supaya kita harus jaga keamanan bersama, kedamaian di Papua ini. Jadi peristiwa kemarin itu bukan karena ada pengeroyokan, bukan, tapi awalnya itu ada masalahnya itu anggota yang tidak sopan. Nah, privasi saya direkam dengan keluarga, itu yang bikin saya emosi. Pasca peristiwa itu, Mukhtar bersama 7 rekannya ditangkap dan dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk dimintai keterangan. Mukhtar juga memprotes aparat polisi yang tidak mengizinkan penasihat hukum untuk mendampinginya selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung sejak siang dan dibebaskan tengah malam. Yang saya menyesali itu biasanya setiap pemeriksaan saya itu saya punya pendampingan kuasa hukum dari dulu sampai hari ini ada. Tapi entah itu klarifikasi atau pernyataan atau apapun itu mesti harus saya butuh pendampingan. Saya dengar juga begitu pengacara tiba untuk mendampingi kami dibatasi, dan ini juga saya tidak paham. Dulu-dulunya itu saya kan selalu masuk keluar penjara dan setiap penangkapan saya itu pasti pendampingan dengan pengacara. Baru kali ini yang saya dengar kalau pengacara saya dibatasi oleh Kapolres Jayapura Kota.